Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kelas terjemah internasional Ta'limul Quran Akademi yang saya muliakan. Alhamdulillah pada sesi ke-79 ini kita masih diberikan karunia untuk sama-sama mempelajari terjemah Al-Quranul Karim ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana pada sesi kali ini ayat yang akan kita bahas adalah ayat ke-56 sampai 59 dari surah Ali Imran, surah yang ketiga. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah taala, untuk mengawali materi kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu membacakan ayatnya secara lengkap. Kemudian saya akan membacakan terjemahannya. Setelah itu baru kita akan sama-sama mengupasnya secara kata per kata. Baik, langsung saja kita mulai Bapak-bapak, Ibu-ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara wajar dan akan meninggikan kemuliaan engkau di sisiku, akan membersihkan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar kepada engkau, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku kamu akan dikembalikan. Lalu aku akan menghakimi di antaramu tentang apa yang kamu perselisihkan. Idh qala Allah ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau secara wajar dan akan meninggikan kemuliaan engkau di sisiku. Wa mutahhiruka minalladzina kafaru, akan membersihkan engkau, akan mensucikan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar kepada engkau. Waja'ilul ladzina tabauka, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Summa, kemudian, ilayya marji'ukum, kepadaku kamu akan dikembalikan. Fa'ahkumu bainakum, lalu aku akan menghakimi di antaramu fima kuntum fihi takhtalifun, tentang apa yang kamu perselisihkan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah taala. Sekarang kita akan membahas terjemah dari ayat ini secara kata per katanya. Yang pertama ada kata itqola.
Id ingatlah ketika, ingatlah ketika kola berfirman, ya. Kola berfirman atau berkata, ya. Akan tetapi dikarenakan di sini subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka diterjemahkan berfirman. Allahu Allah, Allahu Allah, ya Isa, wahai Isa, atau hai Isa, ya. Ya Isa, wahai Isa, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku, bahwasannya aku mutawafika, akan mewafatkan engkau secara wajar. Mutawafika, akan mewafatkan engkau secara wajar. Nah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah taala, pada ayat ini, ya, terdapat kata mutawafika, ya, di mana ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang menjadi dalil kita, ya, yang menjadi salah satu dalil kita untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwa Nabi Isa alaihissalam, ya, telah wafat, ya, telah diwafatkan secara wajar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam ayat ini terdapat kata mutawafika yang memiliki tafsir, ya, yang memiliki penjelasan yang ditulis oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani radhiyallahu an, ya, khalifah kita tercinta yang kedua. Beliau menulis bahwa kata mutawafika itu berasal dari kata tawafa, ya, yang mengartikan mematikan atau mencabut nyawa, ya. Artinya mematikan atau mencabut nyawa, ya. Seperti misalnya orang-orang Arab eh, mengatakan bahwa tawafallahu Zaidan, ya, seperti itu. Jadi Allah mematikan atau mewafatkan Zaid. Nah, begitu pula pada ayat ini kata mutawafika diartikan mewafatkan engkau secara wajar, ya. Karena apa? Karena apabila subjeknya Allah Subhanahu wa taala dan objeknya adalah manusia, ya, maka kata mutawafika itu harus diterjemahkan mewafatkan, ya, atau mematikan, ya. Hazrat Ibnu Abbas pun, ya, seorang sahabat, Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu an pun menafsirkan kata mutawafika itu sebagai mumi tuka, ya, yang artinya mematikan, ya, mewafatkan, mematikan engkau. Nah, itu terdapat di dalam hadis Al-Bukhari, ya. Jadi jelas kata mutawafika pada ayat ini harus diterjemahkan mewafatkan engkau, ya, atau mematikan engkau secara wajar, ya. Ada beberapa penafsir lain selain Hadrat Ibnu Abbas yang juga menafsirkan kata mutawafika ini sebagai mumituka, ya, atau mematikan, juga mewafatkan, seperti Imam Malik, ya, Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Qayyim, Qatadah dan Wahab dan lain-lainnya. Jadi jelas, ya, arti dari kata mutawafika itu artinya mumituka, yaitu mematikan, ya, mewafatkan. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ada 25 kata tawafa atau mutawafika, ya, yang itu diterjemahkannya sebagai mewafatkan atau mematikan, ya. Dari 25 kata dalam Al-Qur'an, ada 23 kata itu jelas sekali dikatakan mewafatkan, ya. Dan ada dua kata lainnya sebagai, ya, mencabut nyawa ketika sedang tidur, ya. Ketika manusia sedang tidur, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya lalu dikembalikan lagi. Nah, seperti itu, ya, Bapak Ibu. Lanjut, warafi'uka, dan akan meninggikan kemuliaan engkau, ya. Warafi'u, dan akan meninggikan, ka di sini kemuliaan engkau, ya, engkau, ya. Dimaksud
yaitu Hadrat Isa alaihissalam ya. Nah, ini pun kata warofi'uka ya. Rofi' memiliki penjelasannya tersendiri ya. Di sini orang-orang Gair ya, Gair Ahmadi menganggap kata warofi'uka ini adalah sebagai mengangkat ya, benar-benar dengan jasad kasarnya begitu ya. Mengangkat Nabi Isa dengan jasad kasarnya ke langit seperti itu. Padahal ya, sama seperti kata mutawafika tadi, apabila Allah Subhanahu wa taala yang menjadi subjeknya, lalu manusia yang menjadi objeknya, maka kata rofi di sini mengangkat ya, atau meninggikan di sini bukan dalam artian mengangkat jasad kasarnya atau tubuhnya, melainkan diartikan sebagai meninggikan kemuliaan ya, Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa dituduh ya oleh orang-orang Yahudi bahwa beliau mati di atas tiang salib. Nah, menurut mereka, menurut orang-orang Yahudi, mati di atas tiang salib itu sebuah apa? Kematian yang terkutuk. Nah, seperti itu ya. Kematian yang terkutuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ya kepada kita, kepada manusia bahwa Nabi Isa itu memiliki kemuliaan ya dengan diturunkannya ayat ini ya. Tidak seperti yang difikirkan oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi Isa itu mati terkutuk di atas tiang salib. Nauzubillah min zalik ya. Akan tetapi Nabi Isa dengan adanya ayat ini terbukti bahwa beliau memiliki kemuliaan yang tinggi ya. Wa rafi'uka, dan akan meninggikan kemuliaan engkau, kemuliaan Nabi Isa ya, yang akan mengangkat derajat beliau. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas ya. Lanjut, ilayya. Nah, di sini ya, di sisiku. Nah, di ilayya di sini bukan diartikan di sisi Tuhan benar-benar di sampingnya, bukan di samping Tuhan ya, dengan keadaan jasad kasar, tapi derajat Nabi Isa ya memiliki ketinggian yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Yang artinya itu bukan menjadikan beliau sebagai orang yang mati secara terkutuk, nauzubillah min zalik ya. Wa mutahhiruka, dan akan membersihkan engkau ya. Wa dan ya, mutahhiruka. Mutahhir membersihkan ya. Ka engkau ya. Wa mutahhiruka, dan akan membersihkan engkau. Minal ladzina, dari tuduhan orang-orang yang, min dari allazina, orang-orang yang ya, di sini disisipkan kata tuduhan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Minal ladzina, dari tuduhan orang-orang yang kafaru, ingkar kepada engkau ya. Kafaru itu dari kata kafaro ya, kafir ya, atau ingkar atau menolak bisa juga ya. Kafaru itu jamak, yaitu mereka ingkar kepada engkau ya. Waja'ilu, dan akan menjadikan ya. Waja'ilu, dan akan menjadikan alladzina, orang-orang yang ittaba'uka, mengikuti engkau. Ittaba'u, mereka mengikuti ke engkau, merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Fauko ya, fauko di atas ya, fauko di atas, alladzina, orang-orang yang, alladzina, orang-orang yang kafaru. Nah, di sini ada kata kafaru lagi ya, Bapak Ibu-ibu. Kafir ya, mereka menolak atau mereka mengingkari ya. Di sini diartikan kafaru sebagai kafir ya. Ila yaumi ya, ila hingga ya, atau kepada ya. Tapi di sini diartikan hingga. Yaum, hari ya. Yaum, hari, al qiyamah, kiamat ya. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Summa, kemudian, summa, kemudian, ilayya, kepadaku ya. Maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marji'ukum ya. Kamu akan dikembalikan. Marji'u, kamu akan dikembalikan ya. Marji'ukum ya. Kamu akan dikembalikan. Fa'ahkumu, lalu aku akan menghakimi.
ahkumu, aku akan menghakimi. Fa ahkumu, lalu aku akan menghakimi. Bainakum, di antara kalian atau di antara kamu. Ya. Baina, di antara, kum, kalian, ya, atau kamu. Fima, tentang apa yang. Kuntum, kamu, ya, atau kalian. Fihi, di dalamnya. Takhtalifun, ya, berselisih. Ya. Di sini diterjemahkan perselisihkan. Ya. Fima kuntum fihi takhtalifun, ya, tentang apa yang kamu perselisihkan. Ya. Ayat selanjutnya. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Artinya, adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat. Dan tidak akan ada bagi mereka seorang penolong pun. Fa'ammal ladzina kafaru, ya. Adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum azaban syadidan. Maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang keras, ya. Azaban syadidan, ya. Azab yang keras. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wama lahum, dan tidak akan ada bagi mereka min nasirin, ya, seorang penolong pun. Ya. Baik, kita kupas secara kata per katanya. Fa'amma, adapun, ya. Fa'amma, adapun. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Kafaru, kafir, ya. Ingkar atau menolak, ya. Kafaru, ya. Kafir. Fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka. Fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka. Azaban, dengan azab, syadidan, yang keras. Ya. Azaban, dengan azab, syadidan, yang keras. Fit dunia, di dunia. Fi artinya di, ya. Ad dunia, dunia. Wal akhirah, wa, dan al akhirah, akhirat, ya. Wal akhirah, dan di akhirat. Wama, dan tidak akan ada, ya. Wama, dan tidak akan ada, lahum, bagi mereka, min nasirin, ya, seorang penolong pun. Min itu di antara, nasirin seorang penolong pun, ya. Di sini diterjemahkan seorang penolong pun, ya. Baik, ayat selanjutnya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kepada mereka dia akan memenuhi ganjaran mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang aniaya. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, ya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurohum, maka kepada mereka dia akan memenuhi ganjaran mereka.
wallahu dan Allah la yuhibbuz zalimin, ya, tidak menyukai orang-orang yang aniaya. Baik, kita akan bahas perkataannya. Wa amma dan adapun, ya. Wa dan amma adapun allazina orang-orang yang allazina orang-orang yang amanu, ya, beriman, amanu beriman, wa amilu dan beramal, wa dan amilu mereka beramal, as-solihati soleh, ya, as-solihati soleh, fayuwaffihim maka kepada mereka dia akan memenuhi, ya, maka yuwaffi, ya, dia akan memenuhi him, ya, kepada mereka ujurohum, ya. Ujuro ganjaran, hum mereka, ujurohum ganjaran mereka, wallahu wa dan Allahu Allah, wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai, la tidak yuhibbu menyukai, la yuhibbu tidak menyukai az-zalimin, ya, orang-orang aniaya, az-zalimin orang-orang aniaya. Jamak dari kata az-zalim, az-zalimu, ya, jamaknya atau banyaknya itu az-zalimina, ya, orang-orang aniaya. Baik, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-59, ya, ayat yang terakhir dari pembahasan kita pada hari ini. Zalika, zalika natsluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Artinya, demikianlah kami membacakannya kepada engkau ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Zalika natsluhu alaika minal ayat. Demikianlah kami membacakannya kepada engkau ayat-ayat. Wa dzikril hakim dan peringatan yang penuh hikmah. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas secara kata per katanya. Zalika, demikianlah. Ya. Zalika, demikianlah. Natsluhu, kami membacakannya. Natsluhu, kami membacakannya, ya. Natslu artinya kami membacakan, hu domir, ya, merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, ya, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Natsluhu kami membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Natsluhu kami membacakannya. Alaika, ya, kepada engkau. Ala kepada ka engkau, ya. Ka kepada engkau. Minal ayat ayat-ayat, ya, dari antara ayat-ayat, ya. Al-ayat itu adalah jamak, ya, atau bentuk jamak dari al-ayah, ya. Al-ayat itu bentuk jamak dari al-ayah. Artinya ayat-ayat. Wazikri dan peringatan, ya. Wa artinya dan, ya. Al-zikri artinya peringatan, ya. Peringatan, ya, atau apa? Nasihat dan lain sebagainya, ya. Wazikri, ya. Zikir, ya. Kita sering mendengar kata zikir, ya. Zikir itu artinya mengingat, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wazikri, ya, itu artinya dan peringatan. Al-Hakim, ya. Al-Hakim, ya, yang penuh hikmah, ya. Al-Hakim yang penuh hikmah, ya. Kita di bahasa Indonesia pun ada kata hakim, ya, yang sering kita dengar, ya, untuk menunjuk kepada seseorang yang berhak memberikan hukuman, ya, kepada orang yang bersalah, ya. Disebut hakim, ya.
dalam sebuah pengadilan ya misalnya ada hakim ketua dan lain sebagainya. Al-hakim itu artinya orang tersebut harus memiliki hikmah ya, memiliki kebijaksanaan ya, memiliki kebijaksanaan yang penuh ya. Dan Al-Hakim ini juga merupakan salah satu ya sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang artinya yang maha bijaksana ya. Wa zikril hakim artinya dan peringatan yang penuh hikmah, yang penuh dengan kebijaksanaan ya. Baik ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah taala. Alhamdulillah ya, pada sesi ke-79 hari ini kita telah membahas 4 ayat dari Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ya. Surah yang ketiga yaitu kita telah membahas ayat yang ke-56 sampai 59 ya. Di mana di dalam salah satu ayat yang tadi kita bahas itu merupakan dalil ya, merupakan salah satu senjata kita ya sebagai orang-orang Ahmadi, sebagai orang-orang jemaat ya. Di mana pada ayat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita ya bahwa Nabi Isa alaihissalam ya itu sama sekali tidak mati di atas kayu salib, tidak mati di atas tiang salib ya. Melainkan beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara wajar ya. Dan usia beliau itu dikatakan di dalam hadis adalah 120 tahun ya. Setelah beliau melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan yang panjang dari Palestina, Yerusalem ya, dari Yerusalem di Palestina ya ke Kashmir ya di India. Nah, beliau menunaikan tugas yang diemban ya, oleh beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mencari 10 suku Bani Israel yang hilang ya. Setelah beliau selamat ya dari terkutuknya mati di atas tiang salib, beliau lalu melakukan perjalanan ya, melakukan perjalanan jauh ya dari Yerusalem ke Srinagar ya, untuk itu tadi menunaikan tugas yang diamanahkan kepada beliau yaitu mencari 10 suku Bani Israel yang hilang atau mencari domba-domba yang hilang. Nah, ketika tugas beliau sudah selesai ya, pada usia 120 tahun, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan ayat ini bahwa beliau akan diwafatkan secara wajar. Beliau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara wajar ya. Dan kata warafi'uka dalam ayat ke-56 itu artinya bahwa derajat Nabi Isa dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat atau kemuliaan Nabi Isa yang mana kemuliaan beliau, derajat beliau telah diinjak-injak oleh orang-orang Yahudi ya, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa di atas tiang salib yang otomatis menjadi terkutuk begitu, menjadi terbantahkan karena adanya ayat ini ya. Baik ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah sesi pertama kita ya mengenai materi kita hari ini telah selesai. Namun jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi kedua ya. Sesi kedua ada pelajaran mengenai doa ya. Dan saya ingatkan kembali bahwa materi kita hari ini telah direkam oleh tim ya, oleh tim ITKA dan insya Allah akan diupload di kanal YouTube ITKA. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu ya bisa mempelajarinya kembali di rumah masing-masing ya, selepas dari program live kita pada hari ini. Baik, saya tutup pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.